satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas malaikat. Ketika kita membahas malaikat, pertanda keimanan kita makin naik. Keyakinan kita makin kuat sehingga kita makin dekat dengan Allah. Karena malaikat adalah sesuatu yang baik. Dan ternyata banyak pertanyaan. Saya juga pernah ditanya kayak Habib tadi. Bahwa apa tugasnya malaikat Jibril? Kan sudah selesai para nabi. Nah, ternyata masih ada tugasnya malaikat Jibril. Makanya mohon izin kepada semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Bagir. Bahwa tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan salawat. Lalu disebutkan nama kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perihal ini makanya perbanyaklah baca salawat. Siapa yang baca salawat sekali maka akan dibalas 10 salawat. Dan seterusnya 10 dibalas 100. Dan ketika kita baca 100 diberikan ampunan derajat dan pahala. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, apa lagi tugas malaikat Jibril? Ternyata ada tugas malaikat Jibril adalah Allah mendelegasikan. Delegasi. Delegasi. Ya itu. Ya itu. Allah mendelegasikan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan hajatnya. Untuk menyampaikan hajat. Ketika kita berdoa, malaikat Jibril mengantarkan. Kata Allah, malaikat Jibril sampaikan doanya saya sudah kabulkan. Luar biasa loh. Ibu, mau disampaikan doa kita. Tapi jangan salah paham, banyak salah paham. Ustadz, kenapa doaku tidak dijabah? Stop. Bisa jadi Allah suka dengar doa-doa kita. Sehingga kata Allah, malaikat Jibril beritahu, aku suka dengar suaranya. Aku suka keluarnya, ya Allah. Kalau ada anak-anak kecil, senang gak lihat? Senang gak lihat? Nah. Senang. Seakan-akan nanti aja kasih ya. Karena aku senang lihat. Nah, sama juga kalau ada pengamen suaranya bagus, jangan kasih uang dulu. Aku suka dengar suaranya. Tapi kalau ada yang jelek suaranya, kasih aja uang supaya dia pergi cepat. Nah, jadi jangan salah paham. Bisa jadi ada orang langsung diijabah karena suaranya ngerasain gak? Ngerasain gak? Karena Allah suka suara kita. Jadi jangan salah paham. Dan yang paling hebatnya, kalau kita disebut nama-nama kita, lalu Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, aku sayang dia, aku cinta dia. Maka malaikat Jibril beritahu kepada malaikat, Allah cinta dia. Kemudian malaikat-malaikat menyampaikan kepada manusia, cintailah dia. Maka kita akan dicintai oleh semua manusia. Makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ketika kita dicintai oleh Allah. Makanya yang itikaf kemarin di masjid mana? Coba aku tanya ibu-ibu ini. Di masjid mana? Saya tahu di masjid mana. Di masjid. Iya. Masjid Al-Falah bagus. Gak apa-apa. Ustadz, kayak jadi sebentar malam gak itikaf lagi. Masih bisa. Apa salahnya? Alhamdulillah. Dan mohon maaf, mudah-mudahan kita disapa, disambut, lalu didoakan. Disebut-sebut nama kita oleh Allah, sampaikan doanya sudah saya ijabah. Enak kan? Enak Ustadz. Enak. Ada perasaan gak? Lebih apa? Damai, tenang ya Ustadz ya? Nah, karena salamun hiat tamatil fajar, kedamaian. Dan katanya Orang jadi lebih sensitif ya Ustadz? Qadar, Lebih sensitif, gampang nangis jadinya? Iya, gini, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirinya damai, sudah tidak punya musuh lagi. Bahagia selalu. Tapi aku pernah ngeliat Ustadz, Apa tuh? PT Menggelora pas lagi perform, dia kayak Ustadz gitu tadi, nyonton kayak anak kecil. Aku mau nyanyi dulu gitu. Jangan digituin. Jangan. Kenapa memang juga begitu juga? Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Ya. Jamaah. Ustazah Lulung. Tadi katanya mau ngasih sesuatu lagi. Oh iya dong. Ada. Alhamdulillah ada. Boleh yuk Ustazah Lulung sini. Jilbab Mau ngasih bikinan apa? aku sendiri, jilbab cihuy. Hah, jilbab cihuy? Iya, Lulung Cihuy. kece. Kenapa jilbab cihuy? Iya, karena bentuknya lucu. Oh oke, kalau gitu mau ngasih ke siapa Ustazah Lulung?
Aku pengen pilih dari sini. Berapa nih, orang, dari berapa dulu orang? nih. Dua orang. Ayo yang mau angkat tangannya langsung maju ke depan, 2 orang. 2 orang maju ke depan. Dari sini Mana, satu, yang mana? dari sini satu deh. Dari Yaudah. sini satu, dari Yang sini mana, satu. yang mana? Ayo, Yang yang mana? mana? Cepetan Ibu Ayo, nih, boleh, yang paling Ibu. mungil, Satu yang paling lagi. mungil. Ini Boleh, Ibu. setuju, Ya. setuju, oke. Setuju. Gimana Ada caranya sama. supaya bisa dapat nih jilbab cihuinya? Jilbab cihuinya berdua nih ya Bu ya. Ya. Pertanyaan. Loh. Jangan dong. Apa Ustazah? Pertanyaannya. Oke, Kak Sony apa aku yang kasih? Ustazah Lulung dong. Bunda sayang, Ibu aja dulu ya aku tanya. Sebutkan 5 malaikat dan tugasnya tapi beda sama yang tadi. Ayo loh. Tadi apa aja tuh susah banget. Tadi. Bu, apa Bu? Ayo apa? Saja nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ibu bisa nggak? Ibu aja Ibu. 5 malaikat sama tugasnya. Tadi kan malaikat Jibril udah, Mikael udah, Israfil udah. Adi apa lagi tadi Pak Ustadz? Israel udah. Ya. Ayo. Itu yang penjaga surga siapa, penjaga neraka siapa, tuh udah saya kasih clue tuh. Ustazah, kasihan. Dia sudah nenek-nenek, lupa yang tadi. Yaudah, kalau gitu Nanya aja. Sebutkan malaikat yang gitu aja. Nah, Ya. sebutkan malaikat pembawa rezeki. Lupa dia, sebutkan RT. RT-nya Ibu. Itu baru Gini, ingat. aku yang kasih itunya. Pak Ustadz aja deh, Pak Ustadz deh. Sebutkan malaikat pembawa rezeki. Nah, Ridwan ya? Israel. Israel, ya Allah. Israel. udah ganti. Israel itu nanti yang jemput ibu. Malaikat penjaga pintu surga. Nih, gambar. Ada penjaga pintu surga. Tadi apa tuh tadi? Tadi. Ih, Nggak tahu. Bukan Oke, nggak ganti tahu. orang. Apa? Kita baik sangka dia sudah pikun. Yang ngejaga pintu Siapa? mall siapa? Iya, Ridwan. Baru tahu tuh. Penjaga, Betul. penjaga studio. Tahu kalau gitu. Sama-sama. ya udah. Ipat. Ya udah malaikat Ya udah. pencabut nyawa. Nah, tadi udah dijawab tadi. Kasih aja malaikat deh. penjaga Dapat. surga kasih aja. Dapat, Dia udah dikasih. mau Kasih aja. berusaha. Ya udah, Mau Ayo dapat. cepet. Jilbab Cepet, cihuy, cepet. pilih mau yang mana? Ya udah. Udah, makasih. Makasih ya. Paling Ibu. gak bilang makasih gitu Bu. Bilanglah terima makasih kasih sama dong. Ustazah Lulung. Oh, ya Allah. Ibu main duduk Iya, aja. sayang. Terima kasih Kak Sony. Ustazah Lulung, Ya terima ampun, kasih. Mama rempong ya, kalau udah jilbab ya. Jabah. Kalau gitu sekarang Nisha ada pertanyaan nggak? Mumpung lagi ada di Islam itu indah. Ya ada, ini Ustazah aku tuh mau nanya, kalau nanti di hari kiamat itu, malaikat tuh nanti mati nggak kayak manusia? Gitu, kalau manusia kan kita pasti nanti akan mati kan gitu, itu aja. Ya. Apakah malaikat juga wafat ataukah meninggal? Yang kita tanyakan lagi, balik nanya nih. Malaikat itu pencipta apa diciptain? Diciptain, berarti diciptakan. makhluk. Kalau Iya. biasa namanya makhluk, dinyatakan dalam beberapa pendapat para ulama, terutama Ibnu Taimiyah, yang namanya malaikat adalah makhluk. Maka dia juga akan mati dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Karena apa? Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia di ini, langit dan bumi ini adalah semuanya fana. Do you understand? Yes, yes. Kecuali Allah yang maha agung dan maha perkasa. Begitu Masya ya. Allah. Maafin ibu ya. Bikinlah ibu emosi. Ustazah gitu. dulu yang jawab, Ustazah Oki yang ketakutan. Semua takut. Masalahnya ada di samping nih jadi Oh, ya. Jadi Ustazah Oki bukannya takut ya? Peka ya? Kayak maaf ya Kakak Oki, Ustazah Bang, Oki. Tapi nggak apa-apa. Masya Allah. Dan kullu syai'in halikun illa wajah, dan segala sesuatu itu akan musnah, akan binasa. Kecuali Sekarang ibu Allah ini yang subhanahu takut wa ta'ala. jadinya. Gitu ya kakak sayang, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita ilham, semoga ilmu kita bermanfaat. Karena namanya Amin, malaikat, amin. Israel juga yang akan mencabut nyawa para malaikat itu. Dan Israel adalah malaikat terakhir yang akan wafat. Dan dia akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Aku kalau mau Amin. mati saya Amin. takut. Terima Saya yang kasih. paling tua di barisan sini. Enggak apa-apa Ustazah. Terima kasih Ustazah Lulung. Sama-sama. Bisa makasih pertanyaannya. Jamaah. Ada yang tahu Dajjal nggak? Astagfirullahaladzim, Ada. astagfirullahaladzim. Kenal? Nah, kenal. Nah, berikut ini tugas malaikat Jibril ini berhubungan dengan Dajjal. Nah loh, kira-kira apa tugasnya? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Bagir. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang malaikat Jibril dan Dajjal. Ada hubungan. Sebagaimana di dalam riwayat diceritakan bahwa Dajjal itu semasa kecilnya dirawat oleh malaikat Jibril.
dididik oleh malaikat Jibril. Bahkan sebagaimana kita ketahui Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun. Ini ada hal yang takjub ya, aneh gitu ya. Yang dirawat oleh Fir'aun yang luar biasa zalimnya, jahatnya adalah seorang nabi. Yang dirawat oleh malaikat Jibril adalah Dajjal. Luar biasa. Jadi ada hubungan. Bahkan sampai nanti di hari kiamat ketika Dajjal merajalela. Dajjal ini mengejar menjadikan fitnahnya menyeluruh di atas muka bumi. Semua mendapati fitnahnya Dajjal. Semua mendapati fitnahnya Dajjal. Mereka yang kuat imannya selamat. Mereka yang kuat imannya selamat daripada fitnahnya Dajjal. Sampai Dajjal itu mengejar manusia. Sampai kemana? Dalam riwayat sampai ke kota Makkah. Jadi hanya 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Apa saja? Yang pertama kota Makkah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal. Bahwa Dajjal itu ingin masuk ke kota Makkah. Tidak bisa masuk ke kota Makkah. Dijaga kota Makkah oleh siapa? Oleh malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail nih, tadi ada yang senang juga malaikat Mikail ya. Dalam kitab Al-Hafidh Ibn Katsir Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan malaikat Mikail itu selama umurnya tidak pernah senyum. Jadi walaupun malaikat Mikail paling memberi rizki nih, wah paling asyik malaikatnya ya. Malaikat duit ini ya. Ya malaikatnya menurunkan hujan. Tapi malaikat Mikail tidak pernah senyum. Ditanya kenapa malaikat Mikail tidak pernah senyum? Semenjak dia melihat Allah menciptakan api neraka, malaikat Mikail tidak senyum. Nah, malaikat Mikail yang menjaga kota Makkah. Ketika Dajjal ingin masuk ke kota Makkah, dijaga oleh malaikat Mikail. Siapa engkau? Saya Mikail, diutus oleh Allah. Ditahan oleh malaikat Mikail. Jadi tidak bisa Dajjal masuk ke kota Makkah. Lari lagi Dajjal, ingin kemana? Ke kota Madinah. Sampai di ujung pintu kota Madinah, ingin masuk kota Madinah, ada lagi yang menjaganya. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi sampai hubungannya terakhir di kota Madinah tersebut akan berjumpa kembali malaikat Jibril dengan Dajjal. Dan disitulah Dajjal bertanya, siapa engkau? Saya Jibril. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga. Jadi 2 tanah suci inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Siapa yang menjaga? Malaikat Mikail dan malaikat Jibril yang menjaganya. Nah, makanya kita bisa petik hikmah dari itu semuanya. Kenapa sih di antara hubungan malaikat Jibril dengan Dajjal ini, padahal yang mendidiknya pemimpin malaikat, tapi kok bisa Dajjal ini menjadi orang yang luar biasa jahatnya, kezalimannya, fitnahnya, yang sampai disebutkan oleh Nabi SAW, sulit seseorang itu bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Ya, ini menjadi hikmah untuk kita. Sebab apa? Walaupun dengan keadaan apapun kita belajar yang banyak, ilmu yang luas dan lain sebagainya, terdidik dengan orang-orang yang terdidik, tapi kalau kita berpaling dari jalan Allah, maka kita tidak akan selamat dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh daripada Dajjal nih menggambarkan kepada kita juga, kalau kita menjadi hamba-hamba yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selamat. Kita berada di jalan Allah. Tapi kalau sedikit berpaling, apalagi melenceng dari jalan Allah, seperti siapa? Seperti Dajjal. Walaupun malaikat Jibril yang didik, walaupun malaikat Jibril yang mengajarkannya. Ini menjadi contoh untuk kita, pelajaran dan hikmah yang besar untuk kita. Makanya kita cari orang yang mendidik kita yang baik dan amalkan ilmu yang diajarkannya. Tetapkan langkah kita di jalan Allah. Cinta nggak sama malaikat? Cinta. Cinta banget ya? Cinta banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Afwan. Semoga kita tetap patuh di jalan Allah dan tidak berpaling dari jalan Allah. Amin ya Rabbal. Jamaah. Yeay. Sekarang kita akan mendengarkan kisah tauladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang memiliki 600 sayap, tidak makan, tidak minum, tidak tidur.
memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Itulah gambaran dari malaikat Jibril. Jauh sebelum berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril sudah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan dikaruniai anak bernama Nabi Ishak alaihissalam. Jauh sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, malaikat Jibril juga bertemu dengan Siti Maryam dan mengabarkan kepada Siti Maryam bahwa Siti Maryam akan mengandung seorang bayi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Pun malaikat Jibril berinteraksi dengan Nabi Lut alaihissalam, datang sebagai seorang tamu dengan wajah yang rupawan dan kemudian memberikan hukuman yang luar biasa bagi kaum Sodom. Pada saat itu diambil tanah dari kaum Sodom, diangkat kepada langit yang pertama, kemudian dibalikkan lagi dan dihujani dengan batu-batu dari Sijil. Kemudian ketika Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini, maka malaikat Jibril berperan sebagai perantara untuk memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pertama kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia dan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Kemudian malaikat Jibril juga datang dengan wujud aslinya, duduk di antara langit dan bumi, memanggil Muhammad, 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 yang membuat Rasulullah SAW sangat-sangat ketakutan. 600 sayapnya bisa untuk menutupi antara timur dan juga antara barat. Malaikat Jibril, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga banyak sekali datang kepada Rasulullah SAW menjadi penguat ketika Rasulullah SAW sedang memiliki masalah dengan istri-istrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril juga datang sebagai panglima perang pada saat perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, menjadi pemimpin bagi 1000 malaikat dan kemudian perang itu dimenangi oleh orang Islam. Dalam ensiklopedi Quran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan ada percakapan antara malaikat Jibril dan Rasulullah SAW mengenai perkara neraka. Apa yang dibincangkan oleh dua makhluk Allah ini? Malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah SAW bahwa neraka adalah sebuah tempat yang sangat-sangat gelap dan apinya tidak pernah padam. Apabila neraka dibuka sebesar ujung jarum ke muka bumi ini, maka pasti seluruh yang ada di muka bumi ini akan binasa dan akan hancur. Neraka, apabila penjaga-penjaga neraka datang kepada penduduk bumi, pastilah penduduk bumi semuanya akan mati karena merasa takut dengan penjaga neraka yang berwajah sangat-sangat mengerikan dan juga berbau busuk. Apabila rantai-rantai di neraka diletakkan di atas gunung, maka gunung-gunung itu pastilah akan hancur karena tidak kuasa untuk menahan dahsyatnya, mengerikannya semua yang berasal dari neraka Allah SWT. Pada saat itu Rasulullah SAW menangis dan mengatakan, jangan diteruskan lagi wahai malaikat Jibril karena aku takut keadaanku nanti di hari akhir. Pun malaikat Jibril menangis. Kemudian Rasul bertanya, malaikat Jibril, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat Jibril menjawab, aku pun tidak tahu bagaimana dengan kedudukanku nanti. Aku khawatir aku juga akan diuji sebagaimana dulu iblis adalah malaikat dan kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekarang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hamba Allah ini pun terus menerus menangis, menangis memikirkan nasibnya di masa nanti. Sampai kemudian ada sosok malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dan menenangkan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW bahwa mereka berdua akan dijamin untuk tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril dan Rasulullah SAW pun merasa tenang. Begitulah teman-teman sekalian. Kalau malaikat Jibril dan Rasulullah SAW saja takut dengan masa yang akan datang, apalagi kita, sang pendosa, sang ahli maksiat yang banyak berbuat salah. Ramadan akan segera berakhir teman-teman sekalian. Kita masih punya waktu 1 hari besok
untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu merasa bahwa selama ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Dan akhir hidup seseorang itu ia beriman kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, memang ditentukan di akhirnya. Betapa banyak ahli ibadah yang akhir hidupnya Allah jadikan su'ul khatimah, teman-teman sekalian. Betapa banyak orang yang berbuat maksiat justru di akhir hidupnya kemudian dia husnul khatimah. Maka pelajaran ini memberikan luar biasa pengingat kepada kita bahwa kita menjadi orang yang sejatinya terus menerus mempersiapkan diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, pun kita tidak tahu bagaimana kedudukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan segera berakhir menjadi pengingat kita semua dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hingga mati husnul khatimah dan bertemu dengan Allah insyaallah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Ustazah. Jamaah, setelah ini masih akan ada tausiah dari Ustazah Lulung mengenai tugas malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat. Dan juga tausiah dari Habib Bagir mengenai doa-doa malaikat yang dapat kita amalkan. Serta amalan agar kita selalu dicintai dan dijaga oleh para malaikat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam, itu indah.